Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sudah bersama saya Fikri Khalid. Saya dari Universitas Dinamika Bangsa Jambi, Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya ada pada materi kewirausahaan dan di sini kita akan membahas masalah analisis lingkungan bisnis. Oke, pada hari ini saya sudah bersama narasumber kita yaitu Bapak Mariono selaku pemilik bisnis usaha bibit jamur. Kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai lingkungan bisnis pada bisnis jamur Bapak Mariono ini sendiri. Oke, Bapak Mariono. Di sini saya akan bertanya-tanya sedikit mengenai usaha dari Bapak ini sendiri mengenai bibit jamur. Oke, untuk yang pertama saya bakalan masalah kapan sih awal mula bisnis Bapak, Bang? Untuk usaha jamur ini ya, kami mulai usaha usaha jamur tiram ini di tahun 2010 akhir. Nah, itulah awal-awal kita waktu itu masih dalam tahap proses budidaya jamur tiram. Jadi kita waktu itu bibitnya kita beli. Kita waktu awal-awal usaha itu kita pembudidaya waktu itu. Di 2010 nah, itu sekitar bulan-bulan September Oktober ya. Awal-awal. Saya dari ini Pak, untuk dari segi saya kan dari sebelumnya sudah melihat sedikit kan, misalnya dari bahan-bahan yang digunakan untuk produksi jamur ini sendiri ada apa aja sih? Ini untuk pembuatan backlognya ya. Iya. Nah, untuk pembuatan backlognya, kalau untuk pembuat backlognya ini bahan dasarnya serbuk kayu, gaji dari sombel yang halus ya, terus dedak, terus kapur pertanian kaptan bilang orang. Nah, bisa dolomit, bisa kaptan yang dari Gresik, bisa. Itu bahan-bahan dasar. Bahan dasar. Untuk bibit ini sendiri tadi kan saya sudah melihat harus benih jagung gitu. Ya, jagung. Ini memang harus memakai benih jagung ini sendiri atau bisa alternatif lain gitu? Itu yang apa? Itu dia bilang itu bibit F2-nya itu bisa dari jagung, dari padi, dari serbuk kayu. Jadi itu cuma media tumbuh spora jamur. Oke. Jadi memakai kayak biji-biji yang lain itu Bisa. Misalnya entah pakai kacang kedelai atau kacang hijau, tapi itu mahal. Jadi kita cari media yang dia itu lebih secara costnya dia lebih murah, tapi dia bagus. Makanya yang sering dipakai itu umumnya padi, jagung, serbuk kayu atau ini sorghum tuh. Itu murah tapi dia bagus. Tapi Pak dia lebih sering memakai biji jagung ini. Ya, secara ininya yang sering bibit jagung, karena bibit jagung itu dia daya sebarnya lebih cepat. Mungkin karena dia di dalam jagung dia banyak terdapat nutrisi, jadi dia penyebaran media lebih cepat. Dan bedanya pun kalau jagung dengan serbuk kayu atau dengan padi ini, kalau untuk F2-nya itu atau F1, F2 atau F3 itu dia dalam botol dia itu selisih jauh untuk cepat penuh dalam mislim cepat penuh dalam satu botol itu. Kalau jagung mungkin bisa dia setengah bulan dia ada penuh. Nah, kalau dia serbuk itu mungkin bisa habis sebulan. Itu jadi ada tahapan F1. Ada F0, F1, F2, F3. Ya kita pakai sering yang kita pakai di backlog. Jadi itu tahapan proses tumbuhnya. Ya, itu kan kultur jaringan namanya itu. Kultur jaringan. Nah, jadi dari F0, F1, F2, F3. Yang kita pakai itu F2 untuk F2 di backlog. ya? Nah, kita pakai. Dia F3 bisa. Cuman orang rata-rata di sini pembuatan F2-nya sudah banyak, dia nggak ingin F3, jadi resiko lagi ya. Nah, jadi dia sudah dilempar aja ke F2. Pak, seandainya kan dari bahan-bahan pokok ya, bahan-bahan pokok ini sering kali kan mengalami kenaikan harga seperti Bapak tadi bilang ada serbuk kayu, mungkin dedak, Ya. mungkin kornis. Nah, itu seandainya mengalami kenaikan harga, jadi bagaimana sih cara Bapak supaya
dari segi harga dan penjual tetap stabil. Kalau ya benar itu, kalau masalah kenaikan harga itu yang sering terjadi di Dedak. Nah, kalau seribu kayu itu stabil nggak pernah. Dibilang karena seribu kayu kan stoknya dibilang kita kan tahu sendiri di Jambi ini kan stabil banyak kan. Tapi kalau Dedak ini kadang-kadang dia signifikan ya, karena kadang-kadang dia main musim. Pas musim panen itu bisa murah. Pas musim mati, musim iklim nggak panen kan, lama kemarau atau apa itu mahal. Itu memang selisih. Tapi kami ya tetap harga jual per backlog tetap segitu, nggak bisa Tetap segitu. tetap Tetap itu, normal ya? karena itu paling itu semusim lah jatuhnya. Secara backlog kami tidak menaikkan harga backlog. Ini Pak, untuk dari saya lihat tadi kan mungkin alat atau mungkin alat-alat yang digunakan untuk produksi jamur ini ada apa aja sih? Kalau untuk buatan backlognya sih biasalah. Kalau tempat pertama itu yang sangat fatal kan, tempat untuk pencampuran itu kan, fermentasi dari bahan-bahan tadi kan, bahan-bahan pokok tadi. Nah itu pertama tempatnya harus lapang luas lah ya untuk ngaduknya pencampuran. Karena kalau itu untuk sama fermentasi untuk tempat di packing seperti ini ya, di packingnya nanti itu harus tempat luas kan. Nah kalau selain itu sudah di packing itu alat-alat yang utama itu ya steamer sama blower. Ya. Itu untuk bagian steamnya itu untuk sterilisasi. Boilernya untuk pemasakan kan, untuk proses pengopenan panas. Supaya steril. Nah, ada ya alat yang untuk ini itu aja, cuma blower sama steam. Itu satu untuk sterilisasi ya, satu untuk panas air. itu ya dari segi Kita sistem transfer uap kan. Jadi untuk memanaskan itu uap itu sendiri ya? Ya, uap itu sudah panas kita transfer ke steam tadi. Kan ada sistem dia kukus. Berarti airnya di bawah kan, kayak dandang tuh kan. Nah, kita sistem transfer. Jadi kita rebus air. Nanti sudah panas kita transfer ke steam. Oke, ada lagi. Sekarang sih kan Pak, dalam posisi pandemi sekarang ya. Mungkin dari segi pasar atau pemasaran Bapak sendiri mengalami pengaruh ya. Dari penjualan mengalami penurunan. Kalau untuk pasar jamurnya sih ini sih, jamurnya kalau untuk jamur sih di pasar itu secara ini ya sih berapa ada kurang sih jamur tiramnya ya. Tapi kalau untuk orang produk yang saya rasakan sekarang ini untuk orang pemesanan backlog ini berdampak. Sangat berdampak. Ini Pak, dari bekerja mungkinnya dari segi karyawan sini Bapak memerlukan cukup banyak karyawan atau ya, karena kan ini produksi kan mungkin kalau dalam skala besar mungkin memerlukan karyawan banyak, tapi ini belum terlalu besar kan. Kira-kira karyawan yang Bapak perlukan untuk produksi ini ada berapa? Kalau sini sekitar kalau ini yang rutin per hari itu Ya. itu ibunya ada 4. Ada Nanti yang satu orang yang bapak-bapak satu orang untuk membantu produksi tiap hari lah. Ibu-ibunya itu kan dia tuh dibilang tuh dia kita kerjanya kan sistem borongan kan, jadi ya borongan. Jadi ya pada saat nanti packing mereka masuk biasanya 2 hari sekali itu kan. 2 hari sekali dia masuk nanti. Kalau yang rutin tuh bapak itu terhadap bantu produksi. Untuk ini Pak, ini kan mungkin kalau sedang berkembang dalam skala besar mungkin bakalan mengalami kemajuan yang besar dari segi bisnis Bapak sendiri. Untuk karyawan sendiri seandainya mungkin ada yang mau bekerja, apakah memerlukan keahlian khusus atau skill tersendiri kerja di sini? Secara ini kalau untuk perlu kalian khusus perlu. Karena kalau biasanya kalau kita penambahan untuk itu mereka tuh kalau nggak punya keahlian khusus dia tertinggal dengan teman.
Berarti mungkin yang pertama itu kan fisik ya. Ya fisik, pertama fisik, nah, terus memang keterampilan sih, Keterampilan, nah, kecepatan juga. Ya, jadi dia itu kalau dia masih baru biasa itu ya perlu terbiasa dulu. Kan. Adaptasi dulu Adaptasi, ya. kan. Bekerja di sini mungkin adaptasi. Ini mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Mungkin kan di setiap pembisnis atau industri memiliki strategi khusus untuk menstabilkan bisnisnya agar tetap pada posisi itu sendiri kan, seperti tetap lancar gitu. Mungkin Bapak sendiri punya strategi khusus gitu gimana supaya produksi dari bisnis Bapak tetap lancar. Kalau kami ini biasanya sih, kalau kami pemain pebibit ya, Iya. kami kan termasuk kami kan penyedia backlog untuk petani kan. Jadi kami itu ngandalkan dari pemesan, dari petani memesan bibit untuk kami buatkan bibitnya. Jadi bibitnya. sudah memiliki pasar sendiri. Ya, jadi pertama yang harus kami lakukan paling menjaga konsumen. Ya. Pertama. Menjaga konsumen Ya. agar gimana dari segi bego Bapak sendiri tidak mengalami seperti kerusakan. Misalkan benar ya, kami jaga, yang jelas kami jaga kualitas. Kualitas, oke. Kualitas ya. Kalau masalah pemesan itu memang ya tergantung lah, kadang-kadang kan putaran tiap petani itu beda-beda. Beda-beda ya. Jadi kalau secara ini grafiknya sih bisa turun naik aja. Jadi kalau pas dia petani itu mungkin serpak pemesannya itu bisa di sebulan 2 bulan tuh mungkin tinggi, nanti pas ngedrop dia turun lagi. Berarti intinya menjaga Kualitas ya, kita jaga kualitas sih. sampai sini. Oke Pak, mungkin itulah sedikit berbincang dari kita pada hari ini. Mungkin itu saja yang mau sedikit saya pertanyakan. Terima kasih telah bisa meluangkan waktunya pada kesempatan ini. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Cuman itu yang bisa kami sampaikan. Oke, baiklah, itulah sekiranya dari perbincangan kami dengan Bapak Mariono selaku pembisnis usaha bibit jamu. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.